dari 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu sudah perlu didiskusikan apakah kita hanya terbatas pada 3 negara besar dalam ini Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Apakah kita tidak mungkin untuk melakukan pembelian ke negara lain? Tapi kita harus tahu juga bahwa untuk melakukan importasi dari satu negara tertentu harus ada G2G dulu. Jadi dimulai dari G2G baru kita nanti B2B masuk. Jadi kita ini sebuah bisnis hanya setelah pemerintah melakukan semacam pertemuan yang memastikan bahwa bisa diimportasi. Nah, harapan kita bahwa dengan adanya proteksi pangan ini, jadi harus lebih cepat pemerintah kita dari pihak government untuk mencari negara, karena apa? Yang bebas PMK banyak gitu. Tapi kenapa kita tidak berusaha membuka dulu gitu? Membuka nanti biar pebisnis akan masuk kalau sudah ada buka, karena tanpa dibuka negaranya kita tidak bisa melakukan audit atau visit ke negara tersebut. Jadi di sini peran pemerintah mungkin dari Prabu Stanil mendorong teman-teman di pemerintahan untuk membuka diri, ya kita bukalah, cari negara lain yang bebas PMK, kan tidak hanya 3 negara. Tapi juga jangan misalnya untuk pengalaman dari ya jangan zona misalnya, kita memang benar country base itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada gitu. Itu yang kami harapkan dari SPD. Baik, Pak Bustanu sudah terhubung kembali dengan Pak Bustanu. Ya, Pak Bustanu tanggapan Anda Pak dari Pak Suhandri tadi Pak, untuk mengantisipasi mungkin ada beberapa negara yang melakukan proteksi begitu ya untuk importasi daging. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan usul Pak Aspidi. Kita pernah membahas dengan teman Aspidi, dengan Pak Joni juga waktu itu, Joni Liano ya. Jadi konteksnya tentu saja daerah atau negara lebih tepatnya yang mampu mensuplai pasokan daging kalau perlu plus sapi ke Indonesia itu akan jauh lebih baik. Kita tidak ingin tersandra kalau boleh menggunakan bahasa itu ketika Australia bermasalah yang melakukan restocking ya dari sapinya, kemudian harga menjadi mahal lalu kita jadi korban, itu kan nggak benar juga gitu. Sehingga diplomasi ekonomi, benar kata Pak Suhadi, harus terus dilakukan, diupayakan agar ada sumber-sumber daging dan kalau perlu dengan sapi hidup yang bisa masuk ke sini yang bebas PMK ya. Dan diplomasi itu perlu kerjasama saling menguntungkan tentu saja antara pemerintah dan pelaku usaha. Tempo hari saya pernah mengikuti untuk mencoba menjajaki dari impor dari Meksiko. Tapi sampai sekarang secara bisnis sepertinya belum terjadi kesepakatan karena Meksiko mahal, jauh ya, dan biaya transportasinya juga cukup mahal. Jadi kira-kira bahasa kasarnya nggak masuk lah. Tapi kalau sumber daging, kalau mereka memang diimpor dalam bentuk beku, dengan kebutuhan memenuhi demand dalam negeri yang khusus, saya sangat amat mendukung untuk itu. Di samping itu Pak Suhadi tentu saja menggenjot peningkatan produksi dan produktivitas dan reproduktivitas sapi di dalam negeri menjadi suatu keharusan menurut saya. Itu no question bahwa itu memang harus dilakukan. Ada beberapa inisiatif saya tahu dari Kementerian Pertanian, dari Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan sampai ke lapangan, Mbak. Jadi mereka punya SPR ya. Dulu awalnya dari Pak Mularno, Sekolah Pertanian Rakyat, Sekolah Lapang Pertanian Rakyat, kemudian menjadi Sentral Pertanian Rakyat. Apa yang dilakukan? Dilakukan itu justru mendampingi langsung para peternak, menjaga kesehatannya, meningkatkan produksinya, sehingga sumber daging dalam negeri menjadi salah satu alternatif yang bahkan bukan halnya alternatif, bisa menjadi sesuatu yang harus didorong menurut saya. Kalau itu yang diutamakan, mudah-mudahan kita masih lebih dewasa lah. Oke, jadi memang dua hal, kita memang sebagian masih tergantung pada impor daging ini, dan sebagian lagi kalau kita dorong dalam negeri, saya pikir akan menjadi salah satu alternatif. Nah sekarang yang di dalam negeri sedang bermasalah seperti ini, dan kuratifnya, tindakan pengobatannya dan pencegahannya harus sekaligus bersamaan. Dan kalau memang harus melakukan culling ya atau penyembelihan kalau memang sudah sakit gitu,
Dan itu boleh saja, tapi sekali lagi saya bukan dokter hewan, saya tidak paham. Kalau untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan dalam negeri yang lebih luas, agar jangan sampai menjalar ya dan menular kemana-mana, memang tindakan higienis, tindakan kuratif menjadi amat sangat dibutuhkan gitu. Baik.